I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it. Hai, assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Elsa Riana Dewi dengan NIM 22017009. Saya dari Prodi Sastra Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan pembahasan dalam materi pada minggu ke-13. Ada 3, yaitu pendekatan pragmatis sastra, teori resepsi sastra, kajian pendekatan pragmatik, dan teori resepsi sastra dalam mengkaji karya sastra. Selanjutnya A. Pendekatan pragmatis sastra. Pragmatik merupakan ilmu yang menelaah tentang kecocokan antara kalimat yang diucapkan oleh pengguna bahasa dengan konteks yang mendasarinya. Pragmatik mempelajari tentang semua hubungan antara bahasa dan konteks yang ditandai dalam struktur bahasa. Pendekatan pragmatik merupakan pendekatan yang memandang karya sastra sebagai sarana untuk menyampaikan tujuan tertentu kepada pembaca, seperti tujuan pendidikan, moral agama, atau tujuan yang lainnya. Pendekatan pragmatik mengkaji karya sastra berdasarkan fungsinya untuk memberikan tujuan-tujuan tertentu bagi pembacanya. Semakin banyak nilai-nilai ajaran-ajaran yang diberikan kepada pembaca, maka semakin baik karya sastra tersebut. Kelemahan dari pendekatan pragmatik yaitu cenderung menilai karya sastra menurut keberhasilannya dalam mencapai tujuan tertentu kepada pembaca. Pendekatan pragmatik menunjuk komunikasi antara karya sastra, karya seni, dan penikmatnya, dan merujuk pada istilah Horatius Lawrence atau memberikan ajaran Deleuze atau kenikmatan Moffore atau menggerakkan. Selanjutnya pragmatik. Pragmatik memiliki 5 cabang kajian, yaitu deiksis, implikatur, peranggapan, tindak tutur atau tindak bahasa, dan struktur wacana. Deiksis adalah cabang pragmatik yang mengkaji pergantian makna kata atau kalimat yang disebabkan oleh pergantian konteks. Implikatur adalah cabang pragmatik yang mengkaji makna konotatif. Fungsi dari pragmatik yaitu lebih menekankan pada fungsi bahasa untuk berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Seorang penutur harus dapat memilih dan menggunakan bahasa dengan tepat agar maksud sebuah tuturan dapat dipahami oleh mitra tutur. Prinsip-prinsip pemakaiannya bahasa yang diterapkan dalam pendekatan pragmatik yaitu 1. Menggunakan bahasa dengan memperhatikan prinsip-prinsip kerjasama. 2. Penggunaan bahasa dengan memperhatikan prinsip-prinsip kesatuan. 3. Penggunaan bahasa dengan memperhatikan aneka aspek situasi ujaran. 4. Penggunaan bahasa dengan memperhatikan faktor-faktor penentu tindak komunikatif atau Asori 2004. Kemudian B. Teori resepsi sastra. Hans Robert Jauss 1921 sampai 1997 merupakan salah satu pemikir yang memiliki kontribusi besar terhadap lahirnya teori resepsi sastra. Teori resepsi sastra merupakan teori yang memfokuskan pembaca sebagai subjek yang aktif dalam menanggapi dan memaknai sebuah karya sastra. Dalam memaknai karya sastra, tiap orang akan berbeda-beda dengan orang lainnya. Dan bukan hanya tiap orang, akan tetapi tiap periode juga berbeda dalam memaknai karya sastra. Dalam menganalisis karya sastra yang menggunakan teori resepsi sebagai landasannya, maka bisa dilakukan dengan menggunakan 2 cara, yaitu dengan metode sinkronik dan diakronik, di mana sinkronik merupakan penelitian terhadap karya sastra dalam kurung waktu yang sama atau era yang sama. Dan biasanya karya sastra yang diteliti yaitu karya sastra yang lagi meledak atau booming pada saat itu.
Sedangkan metode diakronik yaitu sebuah metode penelitian terhadap karya sastra dalam beberapa periode. Periode yang dimaksud di sini yakni dalam perjalanan waktu. Metode diakronik ini bisa diterapkan pada karya sastra yang memiliki sejarah. Umumnya, penelitian resepsi diakronis dilakukan atas tanggapan pembaca yang berupa kritik sastra, baik yang termuat dalam media massa maupun dalam jurnal ilmiah. Dan yang terakhir C. Kajian pendekatan pragmatik dan teori resepsi sastra dalam mengkaji karya sastra. 1. Kajian pendekatan pragmatik dalam mengkaji karya sastra. Dalam praktiknya, pendekatan pragmatik mengkaji karya sastra dengan berdasarkan pada fungsinya, yakni untuk memberikan pelajaran moral, agama, maupun fungsi sosial lainnya. Pendekatan ini mengacu pada pembaca bahwa penghasilan suatu karya diukur dari pembacanya. 2. Teori resepsi sastra dalam mengkaji karya sastra. Teori resepsi sastra memberikan perhatian kepada pembaca secara penuh. Teori ini melihat cara-cara teks sastra mempengaruhi pembaca secara intelektual atau retorik atau gudang pembacaan.